Halo Aries, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Juni. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat persona reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Di sini aku akan tarik 3 kartu buat kamu ya. Ambil yang resonate aja. Apa sih pesan-pesan buat kamu di bulan Juni ini? Kita ambil yang jatuh ini aja ya. Oke, di sini ada The World. Wow, kamu sepertinya berhasil memasuki fase siklus baru ya. Jadi habis mengakhiri satu siklus atau fase dalam hidup kamu, dan sekarang kamu udah masuk ke fase kehidupan baru buat kamu ya. Seperti itu. Dan aku juga melihat di sini ada kesuksesan ya, mungkin bisa di karir kamu sukses, kamu mencapai goal, kamu mencapai target. Kemudian aku juga merasa untuk beberapa orang bisa ini menandakan kesuksesan di dalam relationship atau hubungan, yang dimana akhirnya kamu dengan pasangan kamu ini sampai pada tujuan ya, tujuan gitu ya, atau kayak satu tujuan atau tujuan goal, yang dimana pernikahan ya. Kalau tujuannya, kalau kamu ingin menikah ya ini bisa gitu ya, menandakan sebuah pernikahan, kesuksesan di dalam hubungan seperti itu. Kemudian aku juga melihat untuk beberapa orang mungkin kamu akan traveling atau bekerja bisa, atau pindah tempat ya, keluar negeri, keluar pulau di sini, terutamanya keluar negeri di sini. Mungkin ada yang ingin traveling ke luar negeri, atau mungkin ada yang melakukan perjalanan berkaitan pekerjaan ke luar negeri bisa ya. Apapun itu di sini ya, ada kaitannya dengan luar negeri seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, apa sih pesan buat kamu? King of Wands. Wow, ya ini ada karir yang sukses ya. Kemudian aku juga melihat di sini kamu sudah mendapatkan rasa kepercaya diri kamu lagi. Ya, kepercayaan diri kamu lagi meningkat nih. Seperti itu. Ya. Kalau yang belum di sini, aku melihat kamu kayak diminta ya untuk lebih bergairah, naikkan lagi rasa kepercayaan diri kamu lagi, ambil kendali atas hidup kamu. Jadi kamu tuh yang memimpin diri kamu gitu ya. Jangan biarkan diri kamu itu jatuh berlarut-larut gitu ya, atau kehilangan rasa percaya diri ya, kehilangan diri atau kontrol diri kamu gitu. Kayak lebih dikendalikan oleh rasa takut, khawatir, rasa tidak cukup atau rasa kurang, nah istilahnya tuh kayak gitu. Apapun itu di sini, oke. Dan aku juga merasa untuk beberapa orang mungkin kamu akan dealing dengan seorang King of Wands di sini. Mungkin umurnya seumuran atau lebih tua dari kamu, oke. Orangnya sangat berkarisma, tipe orang yang sangat punya prinsip, pendirian, berkarisma, protektif, dia sangat menjaga dan melindungi. Kemudian juga bisa diandelin ya, bisa menjadi sosok pemimpin ya. Jadi kayak pemimpin ini maksudnya ya, dia ini bisa menjadi, kalau pasangan ya aku contohkan, kalau dia seorang suami ya, dia bisa menjadi suami yang baik gitu loh ya, pemimpin gitu, atau kepala rumah tangga yang bagus kayak gitu. Dan aku juga merasa di sini selain itu mungkin tidak harus di dalam relationship ya, percintaan ya, tapi bisa juga di sini kamu bisa dealing dengan seseorang ini, mungkin dia menjadi mentor kamu, guru kamu, atau atasan kamu bisa, yang kayaknya tuh membantu kamu, membimbing kamu atau menolong di dalam pekerjaan, apapun itu di sini seperti itu. Jadi nggak harus di dalam hubungan percintaan ya.
gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian kita lihat lagi. Stres di sini, banyak beban, banyak tekanan di sini ya. Mungkin ada situasi yang bikin kamu stres untuk beberapa orang ya. Coba kamu lepaskan pikiran yang masih mengganggu pikiran kamu, karena di sini stres ini nggak harus kamu dapat dari situasi kamu saat ini ya. Bisa juga kamu kayak masih membawa beban dari masa lalu, bisa gitu, yang sulit kamu lepaskan. Karena di sini ada the world. Di kartu pertamanya di sini aku melihat ada the world. Jadi kayak bisa saja untuk beberapa di antara kamu sudah bisa mengakhiri fase lama ya, masuk fase hidup baru. Karena biasanya untuk sebuah journey, perjalanan gitu ya, mungkin ini ada kaitannya dengan melepaskan masa lalu ya, menghadapi trauma, luka batin, penyembuhan, healing dan sebagainya kayak gitu. Jadi bisa memetik pelajaran dari situ, keluar dari situ gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin masih muter-muter di situ, terutamanya di kepala kamu di sini. Mungkin kamu masih terus-terusan stres, inget terus kayak gitu. Dan ini menjadi beban buat kamu, yang harusnya kamu lepaskan tapi kayak masih kamu pikirin gitu loh. Ya, masa lalu itu sudah berlalu, dulu itu sudah dulu, yang terjadi itu sudah terjadi. Saat ini itu udah, kamu tuh udah nggak apa-apa gitu loh, kamu udah baik-baik aja gitu loh ya. Jadi coba lepaskan belenggu pikiran dan perasaan kamu gitu, clearkan, jernihkan pikiran kamu, dengarkan isi hati kamu, tenangkan diri kamu, dan hindari di sini orang-orang yang justru men-trigger kamu ya. Men-trigger ini contohnya ya, mungkin ketika kamu berada di lingkungan tertentu atau jumpa teman, kenalan ya, kemudian kamu justru pulang-pulangnya stres, atau ketika ketemu mereka itu justru tambah stres, tambah bikin kamu marah, bikin tambah stres, bikin tambah frustasi. Nah, orang-orang seperti inilah kamu hindari dulu gitu, karena kamu masih butuh untuk penyembuhan ya, atau pemulihan diri gitu ya. Kalau kamu masih gak bisa jaga diri kamu akan tambah sulit nanti kamu untuk keluar gitu ya, tambah sulit untuk kamu sembuh gitu. Kamu gak akan sembuh-sembuh gitu kalau justru lingkungan kamu orang-orang yang terus ngasih kamu omongan-omongan gak jelas, gak enak gitu ya, seperti itu, nge-trigger kamu terus gitu ya, seperti itu. Karena yang kamu butuhkan ini adalah ketenangan, kemudian masukan-masukan yang bagus kayak gitu ya, bukan sesuatu yang jelek gitu, yang justru bikin kamu malah semakin stres, malah semakin frustasi, malah semakin merendahkan diri sendiri kayak gitu. Bukan orang-orang seperti itu, oke? Dan untuk beberapa orang di sini aku melihat ini juga bisa menandakan kekhawatiran yang berlebihan ya. Kekhawatiran yang berlebihan, mungkin ada situasi yang bikin kamu merasa buntu di sini, mungkin di pekerjaan kamu nggak dapat ide ya, seperti itu. Mungkin kamu butuh ketenangan dulu sebentar gitu, merefresh pikiran kamu dulu gitu sebelum kamu memutuskan sesuatu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk asmaranya di sini, yang single dulu. Kadang-kadang yang kamu pikirkan itu yang terjadi nggak seburuk itu loh, kalau misalkan ini kamu streskan tentang masa depan gitu. Karena yang kamu takutkan, khawatirkan itu hanya ada di pikiran kamu, nggak nyata gitu loh. Jadi nikmati momen saat ini, apa yang bisa kamu lakuin gitu, nggak usah terlalu ke depan dulu gitu loh, fokus aja ke saat ini gitu. Very soon di sini. Oke. Aku lihat untuk beberapa orang ya, seperti yang bilang tadi, mungkin kamu akan dealing dengan seseorang di sini. Mungkin ini ya sosoknya umurnya 30-an atau lebih dewasa atau seumuran dengan kamu gitu. Seorang yang mandiri, bertanggung jawab, berkarisma gitu ya. Bisa juga seperti itu ya. Very soon ini segera akan bertemu dengan seseorang.
Oke. Untuk kamu yang menginginkan pasangan, untuk yang single, kamu akan segera bertemu di sini dengan seseorang. Namun untuk beberapa orang aku merasa masih stagnan ya. Kayak masih belum tahu apa maunya kamu, coba putuskan gitu loh. Kamu jangan dibelenggu oleh masa lalu gitu loh. Kalau kamu misalkan nih udah membuat keputusan untuk tidak mau balik sama pasangan kamu yang dulu mantan, katakanlah seperti itu, ya udah lepaskan energinya, nggak usah dipikirin lagi, nggak usah diinget lagi gitu ya. Buka lagi lembaran baru atau dengan orang baru gitu ya. Karena biasanya very soon ini kamu itu kayak masih dalam sebuah dilema gitu ya, antara masa lalu dengan orang baru kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang baru itu sudah ada di depan kamu, sudah datang, sudah hadir gitu loh. Tapi kayak kamu tuh mungkin masih menunggu orang lama, bisa juga seperti itu. Nah, makanya di sini buat keputusan gitu. Ya. Jangan sampai kamu melewatkan kesempatan yang ada gitu. Tapi kalau kamu masih menunggu orang yang lama, ya jangan ngasih harapan orang baru gitu. Kemudian yang berpasangan di sini. Wow, untuk yang berpasangan di sini ada worth waiting for ya. Aku ngerasa ada fase pemisahan di sini untuk kamu yang berpasangan. Kamu masih harus bersabar di sini ya. Pemisahan biasanya divine timing ini kamu dengan pasangan ini ada berpisah ya. Bisa berpisahnya ini karena pekerjaan bisa, tapi bisa juga memang kamu berpisah situasinya menggantung gitu. Jadi kamu tuh udah nggak komunikasi dengan dia, nggak tahu kayak gimana dia gitu ya. Mungkin kamu tiba-tiba putus, lost kontak gitu, tapi nggak ada kata putus gitu, dan ada seperti macam energi menunggu seperti itu ya. Dan di sini ya aku lihat kesabaran kamu ini nggak sia-sia, karena mungkin kamu juga memutuskan untuk menunggu dia ya. Ada pelajaran dari koneksi kamu dengan dia di sini. Kalaupun kamu memutuskan untuk tidak menunggu dia, karena di sini ada word waiting for, aku rasa kamu tidak akan ini bukan kamu tidak bisa ya mendapatkan pasangan lagi, enggak, tapi kayak ada energi semacam mandek gitu. Mandek ini maksudnya stuck ini kayak gini. Mungkin kamu mencoba untuk berpasangan, mencari pasangan baru bersama orang baru gitu, tapi perasaan kamu itu kosong, beda. Kamu kayak cuman dia yang bisa ngisi kekosongan itu gitu loh. Ada rasa-rasa seperti itu. Biasanya dalam fase divine timing tuh ada rasa-rasa seperti itu gitu. Jadi di titik itulah kamu harus paham tentang perasaan kamu gitu. Karena biasanya kalau hal-hal seperti itu tuh kayak ada penolakan gitu loh. Kamu kayak nggak mau sama dia gitu, orang yang sudah nggak ada koneksi dengan kamu ini gitu. Kayak kamu tuh berusaha keras untuk mencari orang baru, pengen yang lebih baik dari dia, pengen yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, pengen contoh nih, pengen kaya, pengen ganteng, pengen begini begitu. Nah, ketika kamu sudah bertemu dengan orang itu yang kamu sebut kaya, mungkin yang kamu sebut ganteng sesuai selera kamu, itu beda rasanya gitu. Kamu pasti ngerasa kayak beda, kok di dalam hati aku kok gak happy ya dengan orang ini, kok gak ada rasa cinta ya sama orang ini, kayak gitu loh. Kayak seolah-olah kamu tuh berpura-pura cinta sama orang itu ya, karena di dalam hati kamu masih ada orang yang kamu tolak ini. Karena sebenarnya dia orangnya gitu loh, orang yang kamu tolak ini, yang gak sesuai ekspektasi kamu ini gitu loh. Makanya kayak di suatu sisi kayak ada energi stuck gitu, kayak kamu masih nunggu dia, tapi di suatu kayak ada di dalam diri kamu itu kayak tarik-tarikan gitu loh, tarik-tarikan orang baru, nunggu orang lama, orang baru lagi kembali lagi ke orang lama kayak gitu ya. Tapi ini secara energi batin gitu ya, bukan kamu bolak-balik ke gitu, enggak gitu, bukan kamu on off dengan dia, itu enggak gitu ya. Ada energi seperti itu kalau divine timing, karena di sini ada pelajaran yang harus kamu pelajari melalui koneksi kamu dengan dia gitu loh, melalui dia dengan hubungan kamu dengan dia seperti itu. Dan di sini memang ya, kalau kamu menunggu dia, ya layak untuk ditunggu. Di sini orang ini layak untuk ditunggu gitu ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang memang di sini aku ngeliat mungkin ada yang LDR-an ya. Mungkin pasangan kamu kerja ke luar negeri, keluar kota atau keluar negara, bisa juga seperti itu. Dan ya ada fase penantian di sini.
Tapi aku melihat di sini mungkin penantian kamu juga nggak sia-sia gitu ya. Karena ada sebuah keyakinan di sini dari kamu dengan pasangan kamu yang memang kamu mungkin memutuskan untuk bersama. Hanya memang cinta kamu dengan pasangan kamu ini butuh kesabaran gitu ya. Mungkin diuji oleh jarak kayak gitu. Namun untuk beberapa orang mungkin bukan diuji oleh jarak ya, tapi memang masih butuh untuk kalian itu bersabar ya. Contoh ini gini, maksudnya yang ini, yang option ini kayak gini. Kamu mungkin pengen menikah sama pasangan kamu ya, tapi pasangan kamu mungkin belum bisa membuat keputusan, atau kamu yang belum bisa membuat keputusan. Tapi karena ini worth waiting for, biasanya pasangan kamu ya, mungkin kamu menunggu pasangan kamu nikahin kamu, tapi dia belum siap seperti itu ya. Bukan dia tidak mau nikahin kamu ya, tapi dia belum siap gitu. Ada sesuatu di sini yang mungkin masih harus dia persiapkan. Contoh, dia ngejar karir dulu, tunggu dia sukses dulu, mungkin nunggu dia punya ini punya itu dulu. Nah istilahnya kayak gitu. Setelah dia punya ini punya itu, baru dia mungkin akan menikahi kamu. Bisa saja seperti itu. Jadi di sini kayak ada situasi yang membutuhkan kesabaran kamu kayak gitu loh, harus menunggu gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini dari oracle-nya. Ini mungkin akan menjawab pertanyaan kamu, atau mungkin bisa menjadi pesan saran buat kamu untuk situasi kondisi kamu ya, apapun itu di sini. Ambil yang resonate ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, kita lihat lagi. Peaceful resolutions, resolusi damai. Oke, di sini kalau jawaban yes or no di sini aku lihat iya. Ya, kalau kamu membutuhkan jawaban yes or no, jawabannya iya. Kemudian di sini peaceful resolution ini juga menandakan bahwa mungkin ada situasi kamu akan berdamai dengan seseorang. Bisa ini hubungan yang kembali membaik dengan orang itu, atau kamu mungkin ada pertengkaran dengan orang itu, dan di sini akan ada sebuah keputusan yang adil. Maksudnya gini, mungkin aku contohkan nih gini, kalau kamu dalam fase proses perceraian kayak gitu ya, nah di sini ada kayak solusi yang hasilnya tuh seimbang gitu loh, adil gitu loh, keputusannya tuh adil. Jadi kayak nggak ada yang dirugikan gitu loh, kedua belah pihak akan menerima hasil yang sama gitu ya. Kalau misalkan ini ada kaitannya dengan perceraian dan kamu mungkin ingin harta gono gini kayak gitu ya, atau mungkin kamu yang lagi dalam proses hukum tentang warisan, nah misalnya kayak gitu. Nah ini hasilnya tuh kayak sesuai dengan apa yang kamu maukan gitu. Asalkan hasil yang kamu maukan ini bukan berat sebelah ya, bukan menginginkan hak milik orang lain ya, tapi kayak lebih ke kamu ingin hak kamu kayak gitu loh ya, seperti itu. Jadi ini kayak ada hasil yang adil kayak gitu loh, seimbang, setara gitu, nggak ada yang dirugikan seperti itu ya. Kemudian di sini juga ya baikan dengan seseorang ya, resolusi damai. Jadi kamu mungkin akan berdamai dengan seseorang seperti itu. Oke, hubungan kamu kembali membaik. Kemudian juga untuk beberapa orang di sini kamu kayak diminta berdamai dengan keadaan kamu, kondisi kamu gitu. Mungkin ada situasi-situasi yang masih kamu tolak gitu, dan di sini berdamailah dengan keadaan. Kemudian juga berdamai dengan semesta. Maksudnya gini, kalau aku bilang semesta itu bukan semesta yang gimana-gimana ya, tapi semesta seluruh seisinya beserta yang mengendalikan ya. Karena di balik semesta itu ada yang mengendalikan, oke, yaitu siapa? Tuhan yang maha tinggi ya, istilahnya kayak gitu, Tuhan ya. Jadi kalau aku bilang semesta itu menyangkut semuanya ya, seperti itu. Jadi di sini kayak dibilang kamu harus berdamai. Apa yang semesta berikan pada kamu, ya udah terima. Apa yang semesta ambil atau hilangkan dari kamu, singkirkan dari kamu, hilangkan dari kamu, ya udah terima. Nah kayak gitu.
istilahnya ya, biar jalan kamu lebih mudah atau ringan gitu ya. Jadi kayak mengalir gitu loh, mengikuti, jangan ditolak gitu, karena kalau kamu semakin menolak, kamu akan semakin stres atau frustasi seperti ini. Eight of Swords ini kayak ada penolakan gitu, kayak ada yang kamu nggak bisa terima gitu. Jadi ini akan membebani kamu, membebani pikiran kamu. Jadi lepas aja kayak gitu, biar kamu lebih ringan gitu. Oke. Seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Terima kasih, sampai jumpa.